Hari ini saya hanya mau menghimbau bagi teman-teman yang masih ada di luar. Saya mengharapkan untuk masuk ke dalam ruang ibadah karena kita akan segera memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Shalom. Kurang keras, shalom. Puji Tuhan. Selamat hari Minggu saudara. Kita bersyukur di mana hari ini adalah minggu terakhir di bulan Juli. Semua hanya karena kebaikan Tuhanlah saudara. Kita boleh melewati hari-hari kita dan kita boleh ada sampai di akhir bulan ini. Di mana Tuhan kita adalah Tuhan yang tidak akan pernah membiarkan dan meninggalkan kita. Ketika saudara dan saya menghadapi masalah, Dia mampu menolong dan memberikan jalan keluar dalam setiap pergumulan yang kita hadapi. Sebab Dia adalah Tuhan yang selalu menolong kita. Amin. Karena itu mari saudara, saya mengajak kita semua untuk bangkit berdiri. Kita mau menaikkan syukur kita kepada Tuhan untuk segala pertolongannya yang Dia berikan dari hari lepas hari dalam hidup kita. Dan yang terutama adalah keselamatan yang Dia berikan. Dia mati bagi kita, Dia bangkit bagi kita, sehingga hidup kita memiliki arti. Mari saudara, kita membuka ibadah kita dengan menaikkan pujian ini. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolong kita saudara. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai binamu tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Mari saudara, naikkan pujian ini. Biarlah ini menjadi kekuatan bagi kita, bahwa kita memiliki Tuhan yang selalu menolong kita. Sama-sama katakan. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya. Benar saudara, tetap percaya. Ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi.
Terima kasih Tuhan, pemeliharaanmu selalu setia. Setia dalam seluruh aspek hidup kami. Terima kasih Tuhan. Walau kadang kami tidak setia, Engkau tetap setia. Walaupun kadang kami mengecewakanmu, Engkau tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Curahkan berkat-Mu yang berlimpah, ya Bapa Sorgawi. Curahkan kasih kesetiaan-Mu, keselamatan, sukacita pengampunan. Oh Tuhan Yesus, curahkan kuasa penghiburan dan pengajaran, oh Roh Kudus. We start our service this morning, the special Sunday, Revival Sunday, in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Let the peace and everlasting love of our Father, let the joy of salvation, the strength from heaven, from our Lord Jesus Christ, and the power, the comfort, the teaching of the Holy Spirit be with you all. Thank you, Lord, for your faithfulness. Seumur hidupku, seumur hidupku, amin. Ayat pembimbing kita diambil dari 2 Korintus 5 ayat 17. Demikian firman Tuhan, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, dia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Amin. Silakan duduk, saudara. Kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur untuk minggu KKR, minggu kebangunan rohani. Kami diberi kesempatan, kesehatan, kekuatan untuk hadir di sini. Kami tahu ada banyak yang tidak bisa hadir. Kalau mereka yang sibuk mengejar harta dunia, Tuhan, kasihani mereka supaya bisa suatu hari datang menerima berkat Tuhan. Kalau mereka yang lemah tubuh dan sakit, ya Tuhan, kasihani mereka, sembuhkan satu persatu. Khususnya si Sylvia So, Tuhan tumpangkan tangan-Mu, pulihkan dia oleh kuasa darah-Mu. Ibu Nina Panginda, Tuhan pulihkan kesehatan jantungnya untuk siap menghadapi operasi. Dante, Tuhan juga akan CT scan jantungnya, Tuhan juga sembuhkan dia. Pak Harili yang masih harus dirawat dan menunggu pemulihan, kasihani Tuhan, pulihkan dia. Sebi yang juga jantungnya lemah, kami minta dalam nama Tuhan Yesus, tumpangkan tangan-Mu, sembuhkan dia. Juga semua yang lain, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang hampir jatuh Tuhan angkat kembali. Dan kami yang sudah hadir, ya Tuhan, Tuhan berkati. Melalui minggu KKR ini Tuhan, yang ragu, yang belum percaya, boleh diteguhkan imannya dan percaya. Yang sudah percaya, boleh diperbaharui oleh Tuhan, menjadi ciptaan yang baru, lebih berkenan kepada Tuhan. Tuhan berkati acara kami dari awal, pertengahan hingga akhir. Nama-Mu ditinggikan dan dimuliakan. Kami semua siap diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan memohon berkat Tuhan. Amin. Yang percaya berkata, amin. Puji Tuhan. Amin. Apa kabar saudara? Baik. Saudara, Mazmur 121 ayat kedua berkata, pertolonganku ialah dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Artinya saudara, bahwa hanya di dalam Tuhan datang pertolongan kita. Jadi saudara, apapun masalah saudara, baik besar maupun kecil, jangan pernah menyerah, jangan pernah bimbang, tapi tetaplah percaya kepada Tuhan. Karena dialah jaminan hidup kita, dialah jawaban hidup kita, dan dialah segalanya bagi kita. Amin. Mari saudara kita menaikkan pujian, katakan, dialah segalanya bagi kita. Apapun perkara saudara, besar kecil, Dia mampu menolong saudara. Dialah segalanya
Dialah segalanya, Dia bagiku, Dia bagiku. Dialah segalanya, besar kecil, korbankan dirinya dan selamatkanku. Dialah segalanya, Dia bagiku. Seperti air madu dari batu karang, dicicip air madu yang manis. Oh lihatlah, air itu baik, dicicip air madu yang manis. Mari saudara adakan pujian ini, saya undang siap kita bangkit diri. Amin. Dia bagiku, Dia bagiku. Dialah segalanya, besar kecil. Amin. Problem saudara mau besar atau kecil, Dia mampu menolong saudara dan selamatkanku. Dialah segalanya. Wanita saja menyanyikan lagu ini. Sama-sama katakan. Dialah segalanya, Dia bagiku. Ya, yang wanita. Dialah segalanya, besar kecil. Korbankan dirinya dan selamatkanku. Yang pria siap-siap ya. Ya sekarang katakan, bagi pria naikkan pujian ini. Dialah segalanya, Dia bagiku, Dia bagiku. segalanya, besar kecil. Yes. Apapun saudara, besar kecil, Dialah Tuhan kita, penolong kita dan selamatkanku. Dialah segalanya, Dia bagiku. Sama-sama nyanyikan pujian ini. Seperti air madu dari batu karang, dicicip air madu yang manis. Oh lihatlah, Tuhan itu baik. Amin ya saudara, Tuhan kita baik. Dicicip air madu yang manis, seperti air madu, seperti air madu
janji Tuhan saudara yang tidak akan pernah membiarkan kita tergeletak. Silakan duduk. Saat ini kita akan menyaksikan dua kesaksian. Yang pertama kita akan menyaksikan kesaksian pujian dari Bapak James Suryadi dan dilanjutkan kesaksian pribadi oleh Bapak Rocky Lumanau. Saya persilakan. Shalom, ada sukacita pada hari ini? Kita bersukacita karena kita punya Yesus, Tuhan Yesus yang setia. Saudaraku, kalau hari ini engkau merasa sepertinya Tuhan belum menolongmu, kalau engkau merasa sepertinya doa-doa belum dijawab oleh Tuhan, percayalah, kasih setia Tuhan tidak pernah berakhir di dalam hidup kita. Selama kita masih mempunyai Yesus Kristus, kita masih mempunyai anugerah dan mujizat masih tetap terjadi di dalam hidup kita. Mujizat yang terbesar itu bukan masalah selesai, tapi mujizat yang terbesar itu adalah karakter yang diubahkan. Ketika kita masih bisa memilih untuk bersyukur di dalam keadaan kita yang paling pahit dan masih bisa bersyukur, itulah mujizat yang terbesar. Berapa kali Tuhan menolong kita? Sering banget. Dia pasti tolong kita, Dia pasti tolong lagi, dan terus-menerus menolong kita. Tuhan tidak menjanjikan langit akan selalu biru. Percaya, Dia sedang buka jalan. Tidak selamanya pintu itu tertutup. Mujizat masih terjadi. Kepada saudara-saudara yang pernah ditolong Tuhan, pada bagian terakhir nyanyian ini, kita menyanyikan refnya bersama-sama. Lagu Yesus Setia. Meskipun duri dalam dagingku, ku tetap memilih dan percaya dan mengucap syukur. Meskipun doaku tak terjawab, meskipun hatiku habis lenyap, ku tetap memilih untuk percaya dan mengucap syukur. Berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan, dalam rasa sakit Engkau ada, Yesus setia. Berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan, dalam lembah kelam Engkau ada, Yesus setia. Meskipun doaku tak terjawab, meskipun hatiku habis lenyap, tetap memilih untuk percaya dan mengucap syukur. Berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan,
ada, Yesus setia. Berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan, dalam lembah kelam Engkau ada, Yesus setia. Mari jemaat Tuhan, kita bangkit berdiri dan angkat tanganmu mengangkat doa firman kita. Berkali-kali Kau menolong, banyak kali Engkau menolong kami Tuhan. Banyak kali Engkau menguatkan ketika tidak punya harapan sama sekali. Namun satu hal, andai kata Engkau belum menolong, andai kata Engkau tidak menjawab doa kami, Engkau tetap setia Tuhan. Sekali lagi, nyanyikan doa pujian ini pada Tuhan dengan iman. Berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan, dalam lembah kelam Engkau ada, Yesus setia. Dalam lembah kelam Engkau ada, Yesus setia. Mazmur 55 ayat 23. Serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Thank you and God bless you all. Shalom. Saya diminta untuk two in one, ya, bersaksi bagaimana saya menerima Yesus dan dari hasil menerima Yesus apa follow up-nya. Dan yang kedua diminta untuk menutup dengan pujian. Cara Tuhan memanggil saya unik. Selalu paling banyak 3, enggak lebih. Kali yang pertama, kedua saya tidak mendengar, ketiga Tuhan menegur saya. Atau yang ketiga, saya melakukan sesuatu yang untuk kemuliaan nama Tuhan. Nah, saya paling takut gempa bumi. Waktu saya kecil, saya pernah lagi main-main, terus ada gempa bumi. Saya teriak, saya nangis, dan akhirnya saya jatuh dan bengkak. Kedua kali lagi, setiap kali ada gempa bumi, saya berteriak, Tuhan, saya tidak masuk surga, tidak siap mati. Dan ketiga, saya menyerah ketika Tuhan kembali menegur saya dengan gempa bumi. Pada saat itu saya berteriak, Tuhan, saya tidak siap untuk mati. Dan sejak itu saya berdoa, menyerahkan hidup saya kepada Tuhan. Pada tanggal 20 April saya dilayani, jadi 20 April 85, saya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Dan di situ Tuhan
menuntun, membimbing, dan memperlengkapi saya untuk menjadi alat Tuhan. Dari musik, dari pujian, dan juga saya kerja Uber. Tuhan pakai saya di kerja Uber, saling membawa mereka tiba di rumah dengan selamat. Tuhan memimpin saya, menuntun saya untuk menceritakan keselamatan yang hanya di dalam Yesus. Dan ada banyak orang yang terima Yesus, dan saya berdoa Tuhan pakai terus saya selama napas kehidupan untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Boleh naikin sedikit volumenya? Thank you. I will love you. Amazing grace, how sweet a sound, you gave your life to save my life. I was lost but you found me, I was blind but now I see. Your love saved me just as I am. I can't understand what you did on the cross, but I know that is love. I will love you with all my heart. You're the one who died for me. With a high price, you paid all my debt. Savior, you set me free. There's no doubt in my heart to trust in you every now and then. Till the end, walk with me through the night and lead me on to your light. Your love saved me just as I am. I can't understand what you did on the cross, but I know that is love. I will love you with all my heart. You're the one who died for me. With a high price, you paid all my debt. Savior, you set me free. Your love so pure and so great, oh my Lord. No one can do like you do. Your love so pure and so great, oh my Lord. Nothing can compare to you. I will love you with all my heart. You're the one who died for me. With a high price, you pay all my days. Savior, you set me free. I will love you with all my heart. You're the one who died for me. With a high price, you pay all my debts. Savior, you set me free. Savior, you set me free. Tuhan Yesus memberkati.
terima kasih untuk Pak James Suryadi dan Bapak Rocky Lumanau. Melalui 2 kesaksian kita dapat melihat betapa dalamnya kasih setia Tuhan dalam hidup kita. Saat kita mengalami ketakutan, Dia memberikan pertolongan dalam hidup kita. Karena itu saudara, sebagai ucapan syukur, mari kita memberikan persembahan dari apa yang Tuhan telah titipkan kepada kita dengan menaikkan satu pujian, betapa dalamnya. Kasih setiamu, betapa besarnya kebaikanmu, hidupku dipenuhi kemuliaan-Mu, indahnya, oh Yesus Tuhan. Betapa dalamnya kasih setiamu, betapa besarnya kebaikanmu, hidupku dipenuhi kemuliaan-Mu, indahnya, oh Yesus Tuhan. Sempurnalah kehidupanku sejak Kau hadir dalam hatiku. Kau perhatikanku setiap waktu. Oh sungguh indahnya Yesus Tuhanku. Sempurnalah kehidupanku sejak Kau hadir dalam hatiku. Kau perhatikanku setiap waktu. Oh sungguh indahnya Yesus Tuhanku. Betapa dalamnya Saudara, saya undang setiap kita untuk bangkit diri. Betapa besarnya kebaikan, hidupku dipenuhi kemuliaan-Mu, indahnya, oh Yesus Tuhan. Sekali lagi katakan, betapa dalamnya Kasih setiamu, betapa besarnya kebaikan, hidupku dipenuhi kemuliaan-Mu, indahnya, oh Yesus Tuhan. Sempurnalah kehidupanku sejak Kau hadir dalam hatiku. Kau perhatikanku setiap waktu. Oh sungguh indahnya Yesus Tuhanku. Sempurnalah kehidupanku sejak Kau hadir dalam hatiku. Kau perhatikanku setiap waktu. Oh sungguh indahnya Yesus Tuhanku. Betapa dalamnya kasih setiamu, betapa besarnya kebaikan, hidupku dipenuhi kemuliaan-Mu, indahnya, oh Yesus Tuhan. Indahnya, oh Yesus Tuhanku. Mari saudara kita berdoa. Terima kasih untuk kasih-Mu yang begitu dalam hidup kami. Terima kasih untuk apa yang Tuhan buat bagi kami adalah baik adanya. Dan kami bersyukur berkat Tuhan yang tidak pernah berkekurangan dalam hidup kami. Dan kalau hari ini kami diberikan kesempatan untuk memberi, biarlah dengan hati yang penuh sukacita, kami ingin memberikan dari apa yang Tuhan titipkan sebagai rasa ungkapan syukur kami terhadap Tuhan. Dan biarlah Engkau memberkati setiap pemberian dari anak-anak-Mu ini Tuhan. Melalui ini nama Tuhan dipermuliakan dan diagungkan. Also we pray for Sunday school children and youth. Bless them in the class. Also bless the teacher too. And they can grow in you. In the name of Jesus we pray. Amen. Silakan duduk saudara, dan bagi adik-adik kita untuk mengikuti gurunya dan masuk di dalam kelas. Saudara, tibalah saatnya kita akan menyaksikan drama menarik yang berjudul Kenapa Hidupku Jadi Begini? Dimainkan oleh Diandra Harjo dan Foni Kurniasi. Berikan tepuk tangan.
Mana ini pemain piano nih? Stres gua. Sepi amat sih hidupku ini. Kok apaan ini? Ini kan di bar, masa baju kantor mak? Ayah, gimana? Ayo, yuk. Sedih amat. Kayak stres berat sih. Ayo. Ya aku di sini. Yuk. Ayo. Kenapa ayo? Kenapa? Yuk. Kenapa ayo? Kenapa? Ada apa? Ayo, hidupku sangat buruk. Kepalaku pusing 7 keliling. Semua yang terjadi membuat aku hampir sinting. Pagi ini aku ketiduran, bangun kesiangan, gagal hadir di meeting. Bosku memecat aku, yuk. Jatuh sampean. Karena aku dianggap tidak penting, yuk. Bayangkan. Enak juga nih. Jangan banyak banyak. Udah habis nih. Habis segitu. Kok nggak mabuk-mabuk ya? Pengen mabuk. Celakanya yuk, ketika aku di parking lot, mobilku dicuri. Oh, Bayangkan. Mau minum? Celakanya lagi yuk. Aku tidak punya asuransi. Dengan sedih aku pulang naik taksi yuk. Setelah aku turun yuk, aku baru sadar dompetku ketinggalan di taksi. oh my god. Sial bener aku hari ini. Apes. Minum lagi. Biar mabuk. Hari Minggu? Kenapa hari Minggu? Ini hari kantor, aku dipecat. Masih pakai pakaian kantor. Tahu nggak yuk, dengan lunglai aku masuk ke rumah. Aku shock sebab suamiku diranjang bersama si Ina. Oh my god. Hatiku hancur bercampur sedih yuk. Aku lari keluar rumah, tahu nggak? Dikejar anjing sebelah. Sih, aku temenin kamu minum ya. Yuk, jangan yuk. Segar. Aku sekarang duduk di bar ini yuk, berusaha agar mati bunuh diri. Lalu kau datang minum racunku di gelas ini. Tidak. Oh Tuhan, kenapa hidupku jadi begini? Kenapa hidupku jadi begini juga? Habis lagi racun ini. Belum mati yuk. Jangan mati dulu yuk. Sudah terima Yesus yuk. 5 minutes. 5 minutes. Belum. Ayo yuk. Kita mati bareng-bareng yuk. Jangan lupa yuk.
setiap hari dengan rasa berat hati, hidup yang penuh arti ini mengapa jadi begini. Marilah tetap berdiri menghadapi hidup yang berarti, kuasa dan tujuan hidup ini dari iman dan kasih. Hidup bukan karena hari, hidup hanya karena arti, bebas dari segala dosa, inilah arti hidupku. Hidup bukan karena hari, hidup hanya karena arti, bebas dari segala dosa, inilah arti hidupku, arti hidupku. Tiap hari lepas tiap hari dengan rasa berat hati, hidup yang penuh arti ini mengapa jadi begini. Marilah tetap berdiri menghadapi hidup yang berarti, kuasa dan tujuan hidup ini dari iman dan kasih. Hidup bukan karena hari, hidup hanya karena arti, bebas dari segala dosa, inilah arti hidupku. Hidup bukan karena hari, hidup hanya karena arti, bebas dari segala dosa, inilah arti hidupku, arti hidupku. Arti hidupku. Hidup bukan karena hari, hidup hanya karena arti, bebas dari segala dosa, inilah arti hidupku. Hidup bukan karena hari, hidup hanya karena arti, bebas dari segala dosa, inilah arti hidupku, arti hidupku. Hidup hanya karena arti, bebas dari segala dosa, inilah arti hidupku. Mari kita nyanyi refnya. Hidup bukan karena hari. Mari bangkit berdiri. Refnya. Hidup bukan karena hari, hidup hanya karena arti, bebas dari segala dosa, inilah arti hidupku. Semua. Arti hidupku. Hidup
bukan karena hari hidup, hanya karena arti bebas dari segala dosa. Inilah arti hidupku, arti hidupku. Ya Tuhan, seringkali kami bertanya kenapa hidup kami jadi begini. Ada banyak tantangan, kesulitan, cobaan, penderitaan di bumi ini. Seringkali membuat kami lemah, tidak kuat, terjatuh, bahkan berteriak kepada Tuhan. Kenapa Tuhan? Kenapa Tuhan? Biarlah hari ini ya Tuhan kami mengerti firman-Mu menjawab hidup kami, persoalan kami. Supaya fokus hidup kami, tujuan hidup kami, cita-cita hidup kami yang sementara di bumi ini bisa dikoreksi oleh firman-Mu, diperbaharui oleh firman-Mu. Berbicaralah lewat hamba-Mu yang lemah, hina, dan terbatas ini. Berkati putri menerjemahkan dengan jelas dan benar. Siapkan hati kami seperti tanah yang subur, agar firman itu boleh hidup, boleh bertumbuh, berbuah, berlipat-lipat ganda. Berdoa, bersyukur dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup selama-lamanya. Amin. Silakan duduk saudaraku. Drama yang dimainkan tadi itu drama fiksi. Tidak sungguh-sungguh terjadi. Tapi cerita yang sedemikian bisa sangat mungkin terjadi dalam kenyataan hidup kita, bukan? Setuju? Coba manggut-manggut kalau setuju. Ya. Mungkin saudara yang duduk hari ini di tempat ini tidak berencana untuk bunuh diri. Tapi sangat mungkin bahwa hidup saudara itu sedang frustrasi, depresi, lelah, letih, lesu, tak berdaya, gak ada gairah, gak ada semangat, burnout, jenuh, fatigue, seperti karet gelang yang ditarik sampai ujung, mungkin 1 mili lagi terputus. Saya tidak tahu. Ada banyak penyebab yang membuat hidup manusia mengalami seperti itu. Bisa macam-macam penyebabnya. Ya. Kebanyakan kerja, atau sebaliknya tidak punya kerja. Jadi gak punya kerja stres, banyak kerja juga stres, sama-sama lelah. Putus cinta, suami istri cekcok gak pernah harmonis, bahkan rumah tangga saudara berantakan dan hampir hancur luluh. Uang simpanan habis, istilahnya sih bagus, mantap, makan tabungan. Jadi kalau nanti, bagaimana hidupmu? Mantap. Artinya apa? Tabungannya dimakan terus. Sekarang sudah mau habis. Mantapnya udah mau habis. Atau sakit cukup lama. Saya tidak tahu. Atau ditinggalkan oleh orang yang dikasihi. Atau yang mengasihi saudara. Bisa juga gagal dalam studi, gagal dalam pekerjaan, gagal dalam bisnis. Ya. Cita-cita tidak pernah tercapai. Hidup saudara terus tersandung, terjatuh, mengalami berbagai macam kesulitan. Bahkan badai hidup yang bertubi-tubi menghantam dan menghantam hidup saudara. Pertanyaannya bagaimana saudara merespon itu? Apakah saudara juga berteriak dan bertanya seperti akhir drama tadi? Ya Tuhan, kenapa hidupku jadi begini? Seorang ahli yang bernama Paul G. Stoltz, dia pernah menulis buku yang berjudul Adversity Quotient, kecerdasan menghadapi kesulitan.
Dalam buku itu dia katakan, di dunia ini ada 3 jenis manusia yang memiliki kecerdasan yang berbeda ketika ada kesulitan, badai, topan, apapun yang di dalam bumi ini, 3 jenis manusia meresponnya. Yang pertama, ya, dia bilang sebenarnya hidup itu ibarat mendaki gunung. Ya, jenis yang pertama itu adalah orang yang baru mendaki sebentar, lalu cepat menyerah. Istilahnya quitter, jadi cepat quit. Ya. Ikut daki gunung, jalan belum sebentar, merasa lelah, atau ada kesusahan, atau kesulitan dikit, dia langsung, oke, aku quit deh, aku pulang deh. Aku berhenti deh, aku gak mau lagi. Cepat menyerah ketika ada kesulitan, tantangan, cobaan, ujian, langsung tidak tahan, dia minta stop. Ya. Contohnya drama tadi, ketika solusi terakhir dia pikir adalah minum racun. Di Jakarta pernah saya baca berita koran beberapa tahun lalu, ya, ada seorang wanita yang bernama Deli, ya bukan nama samaran, dia menerima, bukan nama benar, nama samaran, dia menerima SMS dari temannya yang bernama Tias, juga dikurung di situ nama samaran. Bunyi SMS itu demikian, aku mau pergi jauh sekali Del, tolong titip Putri ya. Lalu Deli yang terima itu cepat-cepat ke rumah temannya, Tias. Di situ ternyata Tias sudah mati, bunuh diri, tanpa meninggalkan alasan apapun. Dia bukan wanita sederhana, dia wanita punya pendidikan tinggi. Ya. Dia bukan latar belakang miskin, orang tuanya terhormat, kaya raya. Dia bukan gak punya kerjaan, dia adalah orang yang punya posisi penting di perusahaan yang besar. Punya kedudukan yang tinggi. Tapi kenapa ambil jalan pintas? Saudara, latar belakang mau kaya, mau pintar, mau hebat, mau apapun, itu tidak menentukan seseorang tidak menjadi quitter. Pendidikan IQ, hebat, pintar, jenius, tidak menjamin seorang itu tidak bunuh diri. Terhormat, hebat, berkuasa, tidak jamin. Lihat aja berapa selebriti yang menganggap bunuh diri adalah solusi. Itu model orang yang quitter, cepat menyerah. Jenis kedua adalah manusia yang cari jalan gampang. Stoltz bilang itu camper, seperti orang yang berkemah, daki gunung, baru jalan sebentar capek. Ya udah, kayaknya di sini pemandangannya bagus ya. Ayo kita bikin kemah di sini. Gak mau kemana-mana lagi. Nah ini orang yang suka dengan zona nyaman. Sudah mulai enak, sudah mulai nyaman, dia lupa segalanya. Dia pikir hidup cuma begini, ya sudahlah saya camp di sini aja, enak-enak, gak usah peduli orang lain. Saya sudah aman, sudah tenang, ya bangun kemah di sini, camper. Itu disebutnya camper. Dia berusaha kalau ada tantangan, ada kesulitan, apapun caranya gua akan tabrak, yang penting gua nyaman. Yang penting gua aman. Mau korupsi kek, mau kompromi kek, mau nipu orang kek, mau licik kek, apapun dia berani lakukan, menghalalkan semua cara. Yang penting posisinya, kedudukannya, hidupnya tetap aman dan nyaman. Ini camper. Kita bisa lihat di mana-mana, politik, ekonomi, ya. Bidang apa? Pendidikan, semua bidang hidup manusia bisa tercemar dengan jenis yang kedua ini. Demi zona nyaman, berani memperalat orang lain. Berani memperalat apa saja. Yang penting dia tercapai. Tetap aman, tetap nyaman.
Itu sebabnya dalam bisnis dibilang tidak ada sahabat yang sejati. Yang ada adalah kepentingan sejati. Kepentingan abadi. Demi kepentingan diri, berani mengorbankan orang lain. Jenis yang ketiga disebut pendaki atau pemanjat, climber. Ini yang paling kuat, ini yang paling tahan. Ada kesulitan apa, ada tantangan apa, ada derita apa, dia tidak pernah quit, dia tidak pernah cari aman, dia bilang aku ingin daki lebih tinggi. Pantang putus asa, tidak takut dengan kesulitan, dia siap menghadapi dengan bijaksana, mengubah batu sandungan menjadi batu lompatan. Mengubah kesulitan menjadi kesempatan. Ini orang ketiga. Permisi tanya, hari ini saudara jenis keberapa? Pertama dan kedua atau ketiga? Saya tidak harap dan tidak ingin kita semua jadi pertama atau kedua. Mari kita mempunyai sebuah tekad ketika Tuhan masih memberi hidup di bumi ini. Menjadi yang ketiga, climber. Pemanjat, pendaki, bahkan lebih dari orang dunia. Orang dunia ada yang menjadi pendaki, tapi orang Kristen bisa lebih dari itu, mendaki bersama Tuhan, amin. Memanjat bersama Tuhan, bukan sendirian, ada yang menemani kamu. Ketika kamu mendaki dan berjuang keras bersama dengan Tuhan, Dia tidak pernah meninggalkan kamu. Dia menemanimu walaupun sulit. Tapi jaminannya kalau ada Tuhan Yesus itu pasti menang, pasti berhasil, pasti beruntung. Amin. Pasti diberkati. Contoh Rasul Paulus, dia berjuang hingga titik darah yang penghabisan. Bahkan di dalam 2 Timotius kepada muridnya dia menulis, dia bilang kematianku sudah dekat. Dia tidak sedih, dia tidak kecewa, dia malah menasehati. Ya. Lakukan tugas pelayananmu, terus kabarkan Injil tanpa kenal musim. Ya. Kematianku sudah dekat, sekarang aku segera akan mencapai garis finish. Aku terus bertanding dan sebentar lagi akan lulus. Dan aku sudah memelihara kesetiaan imanku. Dan aku melihat Tuhan siapkan mahkota. Mahkota kebenaran kepadaku. Walaupun dia ada di dalam penjara, dia sanggup menuliskan firman Tuhan yang sangat indah. Surat Filipi disebut dengan surat cintanya Paulus kepada jemaat yang waktu itu khawatir, takut, gelisah, stres berat, dan hampir putus asa. Mari kita baca satu ayat ini, Filipi 4 ayat 13. Saya harap ini menjadi ayat penting dalam hidupmu, menjadi ayat emas dalam hidupmu, dan kita bersama-sama membaca dan menghafalnya. Filipi 4 ayat 13. 1, 2, 3. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Sekali lagi, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Tutup mata saudara. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Saudara juara 100 ya. Bagi yang hafal, bagi yang belum, nanti sudah hafal. Di rumah ini menjadi ayat emas bagi kita pada pagi hari ini. Nah, konteksnya adalah Rasul Paulus ada di dalam penjara. Dia dipenjarakan bukan karena kesalahannya, dia dipenjarakan karena Injil Kristus. Karena berani melawan kaisar, dia tidak mau menyembah kaisar, dia tetap menyembah Kristus dan memberitakan Injil. Jemaat stres. Hamba Tuhan mereka masuk penjara. Dia gak apa-apa. Dia malah menuliskan bersukacitalah dalam Tuhan. Jangan kamu khawatir, serahkan hidupmu kepadanya. Dan kemudian ayat 13 dia katakan, ingat segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Luar biasa, sebuah kesaksian kemenangan, keberhasilan yang sangat-sangat luar biasa.
Hari ini kalau saudara ingin menjadi yang jenis ketiga, menjadi pendaki, menjadi pemanjat, ada 2 rahasia yang akan kita belajar bersama-sama dan saya harap Tuhan memberkatimu dalam semua aspek hidupmu. Sehingga kau menjadi seorang pemanjat, pendaki, climber, bukan quitter, bukan camper. Yang pertama, beriman kepada Yesus Kristus. Dalam ayat itu muncul kata dia. Segala perkara dapat kutanggung di dalam dia. Dia itu siapa? Dia itu adalah Yesus Kristus. Yesus Kristus yang memanggil Paulus dalam perjalanan di Damaskus. Yesus Kristus yang menyelamatkan dia, menebus hutang dosanya. Yesus Kristus yang bangkit pada hari ketiga. Dan dia bertekad, aku akan kabarkan Kristus ini sepanjang hidupku. Aku akan setia beriman dan percaya kepada Kristus. Di dalam Kristus itulah segala perkara. Susah, senang, sehat, sakit, kaya, miskin, berat, ringan, segala perkara dapat kutanggung, dia bilang, di dalam Kristus. Jadi rahasia pertama adalah saudara harus sungguh-sungguh percaya. Harus sungguh-sungguh beriman kepada Kristus yang bisa mengampuni seluruh hutang dosamu, yang sudah bangkit memberi garansi hidup kekal, dan yang menyertaimu dalam menghadapi apapun di muka bumi ini. Amin. Percaya bukan saja di mulut, bukan saja di otak kamu tahu sejarah manusia bilang Yesus bangkit. Tahu, bukan. Percaya itu ada dalam hatimu. Ada dalam jiwamu. Barang siapa yang mengaku Kristus dengan mulutnya, percaya dengan hatinya, tanpa curiga seperti anak kecil, percaya 100%, maka engkau akan diselamatkan. Nah, permisi tanya, siapa yang ada dalam hatimu? Siapa yang ada di dalammu? Ya. Paulus mengatakan Kristus di dalamku. Kristus di dalamku dan aku di dalam dia. Yohanes 15, Yesus pernah berkata, barang siapa di dalamku dan aku di dalam dia, mintalah apa saja, maka akan menerimanya. Paulus mengalami itu. Beriman berarti dia di dalam Kristus, Kristus di dalam dia. Saudara bilang percaya kepada Tuhan Yesus, permisi tanya, siapa di dalammu? Kristus atau orang lain? Siapa yang paling utama dalam hatimu? Yesus? Atau istri, atau suami, atau kekasih, atau uang, atau bisnis? Apa di dalammu? Ya. Yang tinggal di dalam hatimu, itu yang terpenting. Dan kamu di dalam dia, di dalam Kristus. Ada sebuah relasi di situ. Iman berarti relasi, percaya berarti relasi. Ada hubungan yang sangat pribadi, yang orang lain tidak bisa gantikan, yang tidak bisa dipinjam dan dipinjamkan dan meminjamkan kepada orang lain. Sangat-sangat privacy. Percaya, kamu tahu ada suara di sini yang bicara kepadamu. Yesus bilang, domba-dombaku mendengar suaraku. Aku memberitahu mereka firman-Ku dan mereka mendengar suaraku dan mentaatinya. Siapa suara di sini? Ayo praktisnya. Selama ini kalau saudara mengambil keputusan, suara siapa yang saudara dengar? Hah? Suara siapa? Suara istri? Kenapa kamu lakukan? Istriku yang bilang. Anak tanya, bagaimana nih Pak? Tanya mami. Suara istri number one? Suara suami? Suara tetangga, suara medsos, ya, suara siapa? Ya. Suara siapa yang menjadi pedoman? Hati-hatilah, kalau bukan suara Kristus dan firman-Nya, kalau bukan suara Tuhan dan firman yang tak berubah itu, saudara bisa berbahaya. Saudara bisa terjatuh dan saudara bisa gagal. Saya ingat sebuah cerita, suatu hari seorang bapak dan anaknya dari desa ingin pergi ke kota menjual seekor keledai. Ya. Lalu kemudian mereka berdua menuntun keledai itu berjalan
ke kota. Melewati desa yang paling dekat. Orang-orang berkata, ini bapak dan anak bodoh amat punya keledai gak dinaikin. Masa jalan nuntun keledai? Wah, si bapak mendengar. Kemudian bapak bilang, iya benar juga ya nak. Kata orang, udah kamu naik ke atas. Jadi anaknya naik ke atas keledai, bapaknya yang nuntun. Masuk ke desa berikutnya, ada orang lagi ngomong, ini ya anak kurang ajar. Gak tahu berbakti. Ya. Kok dia sendiri naik keledai, bapaknya yang nuntun. Bapaknya bilang, betul juga nak, sekarang giliran lah. Bapak yang naik, kamu yang nuntun. Masuk ke desa berikutnya, orang bilang, ini bapak ya gak tahu diri. Punya anak satu, bukan dikasihani. Hah? Betul juga ya nak, kata orang. Ya udahlah, kita dua-dua naik. Jadi berdua naik. Masuk ke desa berikutnya, orang ngomong lagi. Ya, ini ya berdua ya, keterlaluan, keledai kecil begitu dinaikin berdua, matilah nanti. Bapaknya bilang betul juga, nah ini sampai kota belum jual sudah mati nih keledai. Ya udah kita turun. Jadi mau gimana sekarang? Ya udah kita ikat, kita pikul berdua. Tiba di desa berikutnya ngomong apa? Ini bodoh keledai gak pincang mau dipikul. Siapa yang saudara dengar selama ini? Suara manusia terbatas, suara tetangga bisa salah, suara medsos apalagi, terlalu banyak sampah-sampah di situ. Suara siapa yang saudara dengar yang bisa menjadi pegangan yang adalah kebenaran yang sejati? Yesus berkata, akulah kebenaran. Firman yang benar itu yang turun dari sorga. Dia mati dan bangkit kemudian naik ke sorga. Hanya firman Tuhan yang kekal dan benar selama-lamanya. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi firman Tuhan Yesus akan kekal selama-lamanya. Amin. Pegang itu. Sebelum kamu ambil keputusan, jangan buru-buru berhenti, jangan buru-buru quit, jangan buru-buru mau stay di zona nyaman sehingga kau menjadi orang yang cuek, gak peduli. Tapi kembali kepada firman Tuhan. Orang yang cepat menyerah dan quit, itu adalah orang yang ibarat pengecut belum perang, sudah berhenti. Jangan juga jadi orang yang licik dan memakai segala macam strategi untuk menipu, berdusta, dan kemudian demi kepentingan pribadi. Tapi kembali kepada firman Tuhan, kebenaran yang sejati. Percaya pada Kristus. Itu dimulai dari statusmu harus diubah dulu. Sulit Pak, sulit betul. Bersandar kekuatan sendiri sangat amat sulit. Hanya satu cara, rendah hati. Mengakui dosamu. Katakan Tuhan perbaharui aku menjadi baru. Firman Tuhan tadi berkata di dalam ayat pembimbing. Barang siapa ada di dalam Kristus. Sekali lagi, di dalam dia. Di dalam Kristus. Dia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu. Dan yang baru sudah datang. Itu starting point-nya. Itu titik permulaannya ketika kamu rendah hati dan mengatakan, ya Tuhan ubah. Aku menjadi ciptaan yang baru, status yang baru di dalam Tuhan. Barang siapa di dalam Kristus, status yang diubah dari musuh Allah menjadi teman Allah. Dari pendosa menjadi orang yang benar. Jadi dari narapidana berubah jadi orang yang dimerdekakan. Dari budak diubah menjadi anak Bapa di sorga. Ada cerita tentang truk Coca-Cola. Suatu hari truk ini bawa banyak Coca-Cola. Lalu Coca-Cola itu pertama diturunkan ke pasar. Di situ Coca-Cola yang di pasar dijual Rp5.000. Lalu truk itu jalan lagi. Masuk ke 7-Eleven. Coca-Cola diturunkan, masukkan ke dalam kulkas yang dingin. Lalu harganya naik jadi Rp10.000. Truk itu jalan lagi berhenti di hotel. Coca-Cola diturunkan, dimasukkan di belakang bar. Dan ada orang yang datang ketika minta Coca-Cola dihidangkan. Harganya jadi Rp50.000. Kaleng yang sama.
Kenapa harganya beda? Statusnya berbeda. Kamu boleh menjadi sama. Percaya Yesus, kamu tidak diubah tiba-tiba jadi malaikat, no. Tiba-tiba jadi bersinar, no. Tapi statusmu diubah. Jadi ciptaan yang baru. Engkau punya sebuah kekuatan yang luar biasa. Tuhan curahkan sukacita pengampunan, curahkan damai sejahtera sorgawi. Kamu diberi garansi hidup kekal dan jaminan penyertaan Tuhan. Seperti kamu dikawal di mana-mana, statusmu berubah. Coba kamu kalau kemana-mana ada 2 tentara di kanan kiri, beda nggak? Saudara jalannya juga angkat dada. Beda. Sekarang Yesus Kristus menyertaimu. Beda, kekuatannya beda, persoalan, tantangan, kesulitan apapun beda hadapinya. Dan saudara akan terus memanjat, mendaki, dan terus mendaki. Izinkan saya tanya, apakah statusmu sudah baru di dalam Tuhan? Yang kedua, lakukan tanggung jawab dengan baik. Di situ ada istilah, segala perkara dapat ku tanggung. Perhatikan, ku tanggung. Ada kata ku di situ berarti siapa? Paulus. Ada tanggung jawab di situ. Percaya Yesus bukan kemudian jadi diam-diam, Tuhan sekarang semua persoalanku urusanmu. Aku diam-diam berpangku diri gak lakukan apa-apa. No. Bukan jadi orang pasif. Bukan jadi orang yang berpangku tangan diam-diam. Bukan menjadi statis seperti patung, tidak. Rasul Paulus tidak diam-diam saja ketika ada persoalan kesulitan. Dia di dalam penjara aktif, saudara, itu sebabnya dia menulis surat Filipi. Dia menghibur, dia menguatkan, dia mengabarkan Injil. Karena Tuhan Yesus beri dia kekuatan yang luar biasa itu. Tetap melakukan tanggung jawabnya secara maksimal, secara baik. Tetap melakukan tugasnya. Itu rahasia, saudara. Kamu tidak akan menjadi pemanjat kalau tidak akan mendaki. Tidak akan terus menginjak persoalan batu-batu, lompatan jadi batu. Injakan kamu, batu pijakan untuk terus naik sampai ke puncak. Tetap harus ada tugas yang dilakukan, tetap harus ada tanggung jawab. Jadi iman yang sejati haruslah. Semuanya haruslah diikuti dengan tugas dan tanggung jawab yang baik dan setia. Baru saudara akan makin tinggi dan makin tinggi. Mengikut Tuhan dan melayani Tuhan bukan tergantung perasaan dan mood. Lagi ada mood, oke lah. Oke Pak, lagi ada mood, sorry ya Pak. Sorry, gue gak bisa. Semua tergantung apa? Mood, perasaan. Bahaya saudara. Iman berarti fokus pada Tuhan, walaupun sulit. Walaupun ada tantangan, walaupun ada cobaan dan ujian. Saya baca cerita seorang tukang becak di Indonesia, usianya 65. Usia sudah 65, lebih tua dari saya, masih narik becak. Pernah nggak saudara naik becak, tukang becaknya 65? Atau 70? Dia masih narik becak, cukup tua. Agak kurus, tapi masih kuat. Lalu penumpangnya tanya, Pak, usianya berapa? 65 nak. Kok masih narik becak? Bayangkan kalau yang narik becak kurus, yang naik itu gembuk sekali. Menyerah gak? Oh sorry, saya cuma narik yang 25 kilo. Enggak bisa. Dia tarik walaupun berat. Tanpa lelah. Lalu bapak itu cerita. Dia bilang, nah aku punya 6 orang anak. Cita-citaku, mereka semua lulus minimal SLA. 5 udah lulus, tinggal yang 1 si bungsu. Masih kurang 2 tahun. Cita-citaku harus lulus. Jadi
Jadi setiap kali narik beca, walaupun susah, yang dia ingat siapa? Anaknya. Itu tugasku. Itu tanggung jawabku. Menarik beca dengan sukacita. Dengan kekuatan, dengan fokus, dengan berani. Seperti pemanjat gunung. Terus mendaki dan terus mendaki. Makin tinggi dan makin tinggi sampai ke puncak. Permisi tanya, apa tujuan hidupmu? Apa cita-cita hidupmu di bumi yang sementara ini? Kalau kamu punya tujuan tidak jelas, cita-citamu tidak jelas, maka hidupmu kurang berarti atau tidak berarti. Seringkali hanya berputar-putar seperti lingkaran setan. Itu pinternya iblis. Ketika manusia dipegang oleh iblis dan mendengar suara iblis, ibarat kerbau yang dicucuk hidung. Dan kemudian dia mulai menarik ke sini dan ke sana. Ya. Senin kerja keras, Selasa banting tulang, Rabu kerja lembur, Kemis kemudian apa? Minum-minum, Jumat berjudi, Sabtu apa? Pesta pora atau kumpulin duit, Minggu ke Las Vegas, bukan ke IGNC. Ludes, Minggu ludes, Senin banting tulang lagi, kerja keras lagi. Terus. You tidak sadar sampai kemudian titik penghabisan. Menyesal pun tiada gunanya. Mari saudara perbaiki tujuan hidupmu. Perbaiki cita-cita hidupmu. Kalau tujuanmu jelas untuk memuliakan Bapa di sorga. Kalau cita-citamu jelas bukan mengumpulkan sesuatu yang sementara, tapi sesuatu yang bernilai kekal, maka kamu akan fokus kepada Tuhan. Dan karunia yang Dia titipkan kepadamu, Tuhan terima kasih. Kau sudah menitipkan aku karunia ini, berkat ini, aku harus gunakan supaya bernilai kekal. Supaya bisa mencapai sebuah upah, mahkota kebenaran seperti Rasul Paulus. Maka saudara tidak mudah menyerah. Tidak mudah kemudian cari jalan gampang, jalan pintas, jalan cepat. Tapi kamu berjuang bersama dengan Tuhan. Ada yang menyertaimu bukan sendirian. Berjuang bersama Tuhan. Dan kamu tahu Tuhan janjimu setia akan menolongku sampai terakhir. Pulang dengan kemenangan. Berhasil untuk kemuliaan Tuhan dan menjadi berkat bagi banyak orang lain. Terus memanjat sampai ke puncak yang tertinggi. Amin. Maukah hari ini kau rendah hati, siapapun kamu katakan Tuhan, beri aku kerendahan hati. Aku mengakui keterbatasanku. Selama ini aku kurang percaya, aku ragu, hari ini aku mau sungguh-sungguh percaya. Selama ini aku percaya tapi aku tidak fokus kepadamu, tidak fokus kepada tanggung jawab dan tugas yang kau berikan padaku. Tidak tajam dan tidak fokus kepada panggilan yang kau berikan. Hari ini biarlah hidupku jadi fokus Tuhan. Aku mau setia, beribadah kepadamu, melayanimu sampai nafasku yang terakhir. Amin. Maukah kau berkata begitu? Mari kita bangkit berdiri. Sebagai hamba Kristus hari ini saya ingin berdoa untukmu. Hidup bukan karena hari-hari, tapi hidup karena kamu tahu dosamu diampuni dan hidup bagi Kristus. Dengan suara berdoa kita nyanyi kornya sekali lagi, kemudian saya ingin berdoa bagi saudara yang mau percaya kepada Tuhan Yesus, yang mau fokus kepada tugas dan tanggung jawab secara baik dan maksimal. Hidup bukan karena hari, hidup hanya karena arti, bebas dari segala dosa, inilah arti hidupku. Hidup bukan karena hari, hidup hanya karena arti, bebas dari segala dosa, inilah arti hidupku. Arti hidupku.
Tundukkan kepala saudara, musik bermain dengan tenang. Saya ingin berdoa bagi saudara. Saya tidak tahu hidupmu, saya tidak tahu pergumulanmu, persoalanmu. Yang saya tahu Tuhan Yesus hadir di sini. Dia berjanji menyelamatkanmu, memberkatimu, menyertaimu, menolong kau menjadi seorang climber, terus berjuang dan mendaki, walaupun ada kesulitan, tantangan, cobaan, ujian, terus mendaki bersama Tuhan. Sebagai hamba Kristus saya ingin berdoa untukmu. Kalau hari ini engkau mau didoakan, supaya imanmu diteguhkan, yang ragu dikuatkan, yang belum sungguh-sungguh percaya makin percaya, yang sudah percaya diperbaharui. Jangan malu, jangan takut, angkat tanganmu, saya ingin berdoa untukmu. Tuhan berkata, barang siapa malu mengaku aku di hadapan manusia, aku pun malu mengaku dia di hadapan Tuhan. Angkat tangan kananmu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau melihat tangan-tangan ini diangkat padamu. Kalau ada yang sungguh-sungguh mempercaya dan menerima Engkau menjadi juru selamat, ubahlah mereka menjadi ciptaan yang baru. Tulis nama mereka dalam kitab kehidupan menjadi anak-anak-Mu ya Tuhan. Sertai hidup mereka, berkati hidup mereka. Angkat segala kekhawatiran, gantikan dengan iman yang lebih kuat. Gantikan dengan sukacita, damai, sejahtera. Dan tambahkan kekuatan sorgawi untuk menghadapi apapun. Bagi yang sudah percaya, Tuhan perbaharui iman mereka satu persatu. Jadikan ciptaan baru yang fokus kepada Kristus, bukan kepada manusia atau kepada benda yang sementara. Fokus kepada tanggung jawab sorgawi, tanggung jawab yang menghasilkan nilai-nilai kekal, tidak hanya berkeliling, berputar-putar mengejar yang sementara. Terima kasih Tuhan yang menghadapi banyak penderitaan, kesusahan, cobaan. Yang hampir jatuh, angkat kembali, yang lemah Tuhan kuatkan. Yang hampir quit, berhenti, Tuhan angkat kembali, beri kesempatan kedua. Yang hanya ingin senang-senang pada zona nyaman, Tuhan berikan visi yang baru, cita-cita yang baru. Terima kasih Tuhan perbaharui gerejamu, mulai dari diri kami masing-masing, beri kebangunan rohani. Ini doa kami Tuhan. Jadikan hidup kami berarti, bukan hanya melewati hari-hari, tapi sungguh berarti, arti yang mulia, arti yang kekal, untuk kebesaran nama Tuhan. Kami berdoa memohon berkat hanya di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Satu-satunya juru selamat kami. Satu-satunya penebus kami, Raja segala Raja, Gembala kami yang baik, Tuhan segala Tuhan, Allah segala Allah, yang hidup selama-lamanya. Amin. Yang percaya berkata, amin. Silakan duduk, saya kembalikan kepada Shirley. Puji Tuhan, karena Yesus hidup kita berarti. Mari saudara, kita akan menutup ibadah kita pada siang hari ini. Kita naikkan pujian dan biarlah lagu ini menjadi respon kita bersama. Bersama Yesus kita lakukan perkara besar. Saya undang siap kita bangkit diri dan kita naikkan pujian ini bersama-sama. Bersama Yesus lakukan perkara besar, bersama Yesus tidak ada yang sukar, bersama Yesus ada jalan keluar untuk masalahku, untuk masalahmu, untuk masalah kita semua. Sekali lagi, bersama Yesus lakukan perkara besar, bersama Yesus tidak ada yang sukar, bersama Yesus ada jalan keluar untuk masalahku, untuk masalahmu, untuk masalah kita semua. Yesus anak domba Allah, juru selamat umat manusia. Yesus tabib yang ajaib, dia menyembuhkan, dia menguduskan, dia membenarkan, dia raja segala raja. Yesus
tabib yang ajaib. Dia menyembuhkan, Dia menguduskan, Dia membenarkan. Dia Raja segala raja, Dia Raja, Dia Raja segala raja, Dia Raja segala raja. Saudaraku yang kekasih, arahkanlah hatimu dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera, sukacita, kekuatan sorgawi, dan karunia-karunia lainnya untuk terus menjadi saksinya di muka bumi ini. Sampai kau bertemu Tuhan muka dengan muka dan sampai selama-lamanya. Amin. 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 Silakan duduk, saudara.